Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Peristiwa rusuh lagi di Masohi. Kerusuhan berlatar belakang agama kembali pecah di Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, Selasa pagi pekan lalu. Saling serang antara pemeluk agama mengakibatkan gereja Zebat dan Masjid Al-Ihsan terbakar, walau aparat mencoba menghalanginya. Dilaporkan bahwa seorang warga terluka dan dirawat di rumah sakit Masohi. Satu orang dari kelompok merah (Kristen) tewas tertembak aparat Batalion Infanteri 611 Kostrad. Maluku Tengah pun kembali tegang. Sejumlah keluarga termasuk anak-anak dan wanita mulai diungsikan ke tempat-tempat aman. Menurut Kepala Dinas Penerangan Kepolisian Daerah Maluku, Mayor Polisi Jack Riel, berdasarkan laporan dari Kepolisian Resor Maluku Tengah, insiden itu terjadi lantaran adanya ledakan bom yang segera diikuti saling serang tempat ibadah. Aparat keamanan telah berusaha memadamkan api supaya tidak membakar habis bangunan ibadah dan melakukan penyekatan supaya dua kelompok tidak bertikai, katanya. Tapi masjid dan gereja akhirnya tak bisa dipakai juga. Kejaksaan membentuk tim khusus komisi penyelidik tim-tim. Kabar baru dari hasil rekomendasi Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Timor Timur untuk Kejaksaan Agung. Pekan ini lembaga itu akan membentuk tim khusus. Tim ini dipimpin Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Ramlan dan Jaksa Agung Muda Intel Letjen Purnawirawan Yusuf Kartanegara. Kedua petinggi itu akan merampungkan tugasnya selama 10 hingga 14 hari. Namun, banyak yang menyaksikan Yusuf Kartanegara. Mengapa? Sebagai bekas militer yang tentu saja punya kedekatan dengan Jenderal Wiranto, ia dianggap bisa kurang objektif menangani kasus itu. Sebagai anggota keluarga besar Cilangkap, markas besar TNI, tentu ia sungkan dan berada dalam posisi yang tak mengenakkan untuk menangani para bekas koleganya. Tapi Jaksa Agung Marzuki Darusman menampik dugaan ini. Kata Marzuki, sekalipun berasal dari Cilangkap, Yusuf akan bertindak objektif dan selama ini telah membuktikan profesionalismenya di posisi Jaksa Agung Muda Intel (Jamintel). Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini tidak membantah bahwa masuknya Yusuf sebagai Jamintel karena rekomendasi Jenderal Wiranto. Tapi tidak perlu dikhawatirkan soal itu. Anggap saja ini kewajaran yang mesti diterima. Saya berani menjamin Yusuf tidak membuka kesempatan dimasuki kepentingan TNI karena ia bekerja dalam tim, kata Marzuki. Hal senada diyakini mantan Jamintel Samsu Jalaluddin. Yusuf itu anak baik dan sangat patuh pada Sabta Marga. Saya optimistis ia bisa menjalankan tugasnya dengan objektif, ujar mantan Komandan Pusat Polisi Militer ini. Tunggu saja nanti. Tempo 5 Maret tahun 2000, halaman 31.